Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nurul Aini, guru sosiologi di SMAN 1 Baregbeg. Di semester genap ini, kita akan mempelajari 2 bab, yaitu bab 4 mengenai kearifan lokal di tengah globalisasi, dan bab 5 mengenai pemberdayaan komunitas lokal dalam mewujudkan kemandirian. Pada hari ini, kita akan belajar tentang kearifan lokal di tengah globalisasi. Ibu harap kalian dapat bekerja sama selama 1 semester ini ya. Meliputi pengertian, kemudian bentuk, ciri-ciri, dan fungsi kearifan lokal. Yang pertama, kita akan membahas pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal berasal dari 2 kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal atau lokal. Dalam bahasa Inggris, kearifan lokal sering disebut dengan istilah local wisdom. Sebenarnya, apa sih kearifan lokal itu? Secara umum, local wisdom atau kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kemudian ada bentuk-bentuk kearifan lokal. Yang pertama yaitu berwujud nyata atau terlihat oleh mata, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan tangible. Dan yang kedua yaitu tidak berwujud atau intangible. Untuk bentuk yang berwujud nyata, ada 3 aspek, yaitu tekstual, bangunan, dan karya seni. Yang tekstual, contohnya seperti prasi, kemudian naskah cerita, gambar ilustrasi, atau catatan tertulis yang ditemui dalam kitab tradisional primbon. Yang kedua yaitu bangunan atau arsitektural. Contohnya seperti bangunan rumah rakyat di Bengkulu, kemudian ada candi, bangunan rumah di Bali, dan rumah gadang. Yang ketiga yaitu ada karya seni atau benda cagar budaya, yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal terakhir, contohnya seperti keris dan kain batik. Bentuk yang kedua yaitu tidak berwujud atau intangible, seperti nyanyian, pepatah, petuah kuno, yang disampaikan secara verbal dan turun-temurun dari generasi ke generasi, yang mengandung nilai ajaran tradisional. Tapi, tidak semua produk kebudayaan itu bisa disebut dengan kearifan lokal. Hanya yang memenuhi syarat saja yang bisa disebut dengan kearifan lokal. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama yaitu mampu bertahan terhadap budaya luar. Jadi dia tetap bertahan di dalam atau di tengah era globalisasi, mempertahankan budayanya meskipun ada budaya luar yang masuk. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya dari luar. Jadi kearifan lokal tersebut tidak tergerus oleh zaman itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli masyarakat. Yang keempat yaitu mempunyai kemampuan untuk mengendalikan budaya itu sendiri. Dan yang terakhir, mampu memberi arah pada perkembangan budaya yang ada di masyarakat tersebut. Setelah kita mengetahui ciri-ciri kearifan lokal, ternyata ada fungsi dari kearifan lokal itu sendiri.
Apa saja sih fungsi dan gunanya bagi kehidupan di masyarakat? Yang pertama ada fungsi konservasi sumber daya alam. Kearifan lokal biasanya mengandung nilai-nilai dan ada tuntunan agar kita sebagai masyarakat harus mencintai alam atau menghargai alam itu sendiri. Contohnya seperti di Kampung Naga, yaitu terdapat hutan terlarang dan hutan keramat. Hutan terlarang berada di sebelah timur Kampung Naga. Hutan ini sangat dijaga dari orang-orang, bahkan semua orang dilarang masuk ke hutan tersebut dan dilarang mengambil hasil alam dari hutan tersebut seperti mengambil kayu bakar, menebang pohon, dan lain sebagainya. Terbukti bahwa keberadaan hutan tersebut masih terjaga hingga sekarang. Yang kedua adanya hutan keramat. Selain hutan terlarang, Kampung Naga memiliki hutan keramat di sebelah barat kampung tersebut. Hutan keramat itu dilarang dimasuki oleh sembarang orang. Hanya orang tertentu yang bisa masuk ke dalam hutan tersebut, seperti kuncen di Kampung Naga. Alasannya, hutan tersebut disebut sebagai hutan keramat karena di dalam hutan itu terdapat makam leluhur Kampung Naga. Fungsi yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia, di mana kearifan lokal itu berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui peribahasa, misalnya peribahasa dalam bahasa Sunda. Contohnya yaitu pepatah Sunda kaperih sing jadi perah, yang artinya bahwa kurang lebih sakit hati atau kekusahan yang kita alami sebaiknya jadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Fungsi yang ketiga yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Contohnya yaitu seorang arsitektur yang membuat atau membangun rumah di Bali ataupun candi. Hal itu bisa digambarkan bahwa adanya bangunan tersebut banyak konsumen atau pengunjung, baik itu dari mancanegara atau domestik, yang tertarik kepada bangunan tersebut. Yang terakhir yaitu fungsi kepercayaan. Selain kepercayaan, adapun sebagai petuah, pantangan, dan sastra. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.